luar biasa. Nabi melihat di tahun terakhir mau ujung-ujung dakwah nyumpul, Nabi berdoa kepada Allah. Allahumma izzal Islam bil hamil umarain. Ya Allah, doa ke Allah ya. Kuatkanlah wahai Allah agama Islam ini di antara salah sahiji Umar dia. Nu pertama namanya Umar bin Khattab, yang kedua namanya Umar bin Hisham. Sebagaimana kita tahu semua, Allah memberikan hidayahnya kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Terus siapa Umar ibn Hisham ini? Umar ibn Hisham ini juga bukan orang Mekah, tapi dari Umar ibn Hisham ini ganti nama, ganti julukan Abu Muhakkam. Dari Abu Muhakkam ganti lagi julukan sampai sekarang, sampai kiamat disebut Abu Jahal. Apa kabeh ya teman-teman? Umar bin Hisham radhiyallahu ta'ala anhu. Atau al-Fatihah ila ruhi Umar bin Hisham al-Fatihah. Abu Jahal Fatihah kan? Nama aslinya Umar bin Hisham. Allah memberikan hidayah kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan kita lihat peristiwa Sayyidina Umar ini masuk dalam Islam itu pas di 3 tahun kenabian. Dari ujung-ujung Rasul mau dakwah nyumput-nyumput, ini di ujungnya nih. Allah mengijabah doa paduka Nabi untuk dikuatkan Islam ini daripada salah satu umat tadi. Tersirat dalam riwayat, Umar waktu belum masuk Islam. Umar ini Pak, jangan kata cuma membenci Nabi Pak. Umar ini sanggup mau membunuh kepada baginda Nabi, bayangkan. Satu saat diriwayatkan, Umar bin Khattab itu sudah menghunus pedangnya. Tadi serangkan, dikewang-kewang gitu. Dan orang mau kemana sih? Umar. Kenapa? Umar jawara. Di belakang Ka'bah itu, di Mekah itu ada pasar namanya pasar Ukas. Nah, pasar Ukas ini dipakai sama orang-orang jahiliyah untuk mengadakan sayembara. Sayembara lomba kuda, lomba panah, lomba berpuisi. Nah, salah satunya itu lomba gulat. Macam kayak nama UFC Smackdown. Smackdown. Terus ayat di bola. Ayat zaman Umar Gaya. Gitu. Nah, kalau masalah gulat, Smackdown itu pasti tiap tahun yang menang Umar bin Khattab. Lu bisa ngelak ke mana anak Jawa. Bukan kok yang marah bertemu sama salah satu sahabat. Tanya, Umar, ya, mau ngapain Umar enteng pedang? Mau kemana? Saya mau mencari pengkhianat ini. Siapa pengkhianat? Muhammad. Dan memerintahkan kita orang untuk tidak menyembah berhala. Saya dengar ini bahaya kalau didiam. Saya mau bunuh Muhammad. Di mana Muhammad? Ada yang nanya, ketawa, senyum. Loh, kenapa Anda pakai Syria? Saya kata jawab, Umar, tunggu kan yang Nabi tahu lah. Terus tuh, Rai ente, ade ente Fatimah, nges masuk agama Muhammad. Rawas. Umar ada kau lah, iya. Fatimah betul masuk Islam, iya. Kurang ajar Fatimah. Nggak jadi nyari Nabi, balik arah kemana? Ke rumah Rayyinah Fatimah bintul Khattab radhiyallahu ta'ala anha. Di dalam bertiga, Fatimah, Sayyidah Fatimah, ada Umar, suami dan sahabat-sahabat. Dengan satu sahabatnya lagi membaca suhuf, potongan-potongan Al-Quran. Dibaca, dok, assalamualaikum, yang belum masuk Islam. Dok, Fatimah, takaran ngadeng suara mah mampret, ngedua teh lalaki teh, ngumpul, kadapun di bawah kasur. Siang Umar, Umar ya, masalah pakai aing mah Umar teh. Fatimah, buka pintu. Umar, dibuka sama adiknya. Sadar Umar, marah, muka melotot.
dengan Fatimah, saya Umar. Apa betul kau sudah masuk agama Muhammad, agama Islam? Ya, memang betul Umar. Saya sudah masuk dalam agama Muhammad. Begitu ngomong masuk, nggak pakai panjang ngomong pak, kebakat ngacang pak. Fatimah, ini ada awewe kan dia. Tahu kali awewe, laki digapok, ngacang tak usah Umar, kamu awewe. Jatuh berguling sampai berdarah. Suami nak sahabat-sahabat dan siang-siang ya dah ninggalin pamajikan dikit tuh mah udah nak dilawan, oh dikiting, dibanting terus ke rumah apa dilukan dada lagi kita digoyang dikebukan atas sahabat-sahabat. Setelah itu ada beliau Sayyidah Fatimah bangun, dia berkata kepada Umar, apakah engkau tega memukul kepada manusia yang betul-betul sudah beriman kepada Allah? Umar bengong pak, kamu cukup bengong gitu. Apa maksudnya apa? Terlintas dalam pikiran Umar waktu itu, ini adik saya tahu adat saya lagi marah ini, tapi dia berani ngomong begitu. Ini nggak main-main nih Islam berarti nih. Kalau begitu caranya, bangun Umar, kalau nggak diukan dan tak salah kita sahabat-sahabat. Bangunin, balik. Begitu balik badan, katingali, nembul tak, dina pakaian, rayikna, gulungan kertas. Ditanya oleh Umar, Fatimah, abdi Umar, itu apa? Eta naon? Oh, iya, suhuf Umar. Naon suhuf? Suhuf adalah potongan-potongan firman Allah. Coba kembali, kadirkan. Oh, nggak boleh Umar. Kenapa nggak boleh? Saya mau lihat tungkul, ada tinggal itu nggak boleh. Tak kenging Umar. Kenapa nggak boleh wahai Fatimah? Kau kotor Umar. Kalau kau mau membuka suhuf ini, kau harus mandi. Subhanallah Pak. Keramak, marah, ditindak mandi Umar. Bayangin Pak. Tidak ada. Baris mandi, untuk diriwayatkan pakai sampo naon gitu. Mandi. Baris mandi itu balik. Coba kadek kasih. Itu dibuka teh yang sama kita tahu surah Toha. Dari ayat 1 sampai ayat 8. Nyari suhuf surah Toha, lungsuh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Setelah itu digulung lagi, dikembalikan, ditanya, Fatimah, ada apa lagi Umar? Di mana Muhammad? Pokoknya ada. Iya di mana Muhammad? Oh, saya nggak bakal kasih tahu Umar. Nanti kau menyakiti nabiku. Saya janji, saya nggak bakal menyakiti Muhammad. Di mana Muhammad sekarang? Kau janji Umar? Janji saya. Udah, di Darul Arqam. Darul Arqam? Iya. Berangkat Umar bin Khattab. Belum masuk ke sana? Belum. Masuk. Berangkat ke Darul Arqam. Di Darul Arqam ini ada beberapa sahabat bersama Nabi. Nabi, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Mas'ud, dengan beberapa sahabat yang lain. Lagi di dalam nih, di dalam rumah Darul Arqam. Jadi rumahnya si Arqam. Datang, blok, ya nggak sabar itu nggak bisa. Blok, buka pintu. Ngapain apa suara Umar? Eta sahabat tuh lain ngerengkat atau Umar blok. Kita duaan anu toilet duaan saha. Dan jelas padukan Nabi SAW dengan Sayyidina Hamzah paman beliau. Oh ini jawara juga nih Sayyidina Hamzah. Aduh Umar, ya Nabi Umar. Kata Nabi, bukakan pintu, mudah-mudahan ada hikmahnya. Tapi nggak ada yang berani bukain pintu. Kamu coba orang, usia itu kurang. Akhirnya tampillah Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah, kaulah mereka buka pintu. Tapi, lamun mungkin Umar macam-macam ke Rasul, wah bakal dilawan. Amun aing eleh bantuan. Siap. Bukakan pintu. Wah, semua sahabat. Buka pintu masuk. Umar mengambil tangan pada Nabi dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah. Eta tatkala ngadenge Sayyidina Umar mengucapkan kalimat syahadat, eta sahabat bareng hiji lalu ucapkan Allahu Akbar, alhamdulillah. Kenapa? Satu keuntungan pertama untuk orang Islam. Rasul kenapa tersenyum? Karena Rasul tadi berdoa kepada Allah. Nah, begitu masuk ke dalam agama Islam, Sayyidina Umar ini nggak main-main, Pak. Waktu kafir sanggup mau membunuh Nabi, begitu masuk Islam dari ujung kepala sampai ujung kaki Islam semua. Di ujung-ujung akhir 3 tahun dakwah tersembunyi, Sayyidina Umar nanya ke Rasul, ya Rasul, kata ya Umar, alasna alal haq ya Rasul, bala ya Umar, ya Rasul, apakah alasna alal haq? Bukankah kita ini ya Rasul, Islam ini agama yang benar ya Rasul? Bukankah Islam ini agama yang diridhoi oleh Allah ya Rasul? Bala ya Umar, tadi betul, beras Umar. Islam itu agama anu diberikan ridho ku Allah. Nah, cek sama Umar. Fafi mal ikhtifaq ya Rasul. Ya Rasul. Lamun bener-bener ya agama Islam, agama anu dibenerkan ku Allah. Lamun bener-bener ya agama Islam anu agama diberikan ridho ku Allah. Fafi mal ikhtifaq ya Rasulullah. Kenapa ya Rasul? Engkau kok nyumput dakwahnya? Terang-terangan aja ya Rasul, cek sama Umar. Tongsian ke orang Mekah, ramai macam-macam katib, kodaran. Apa Rasul senyum? Cek bagian Nabi itu dia yang benar, sabar, benar. Cek ayat perintah ke Allah. Ya sebagaimana kita tahu bahwa yang itu anil hawa huwa illa wahyu yuha. Jadi segala apapun yang dilakukan oleh Nabi itu semata-mata wahyu dari Allah. Enggak lama syariat sedang umaranya begitu. Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam turun ke alam dunia membawakan wahyu. Dalam Quran dikatakan fasda bima tu'mar. Wahai Nabi, wahai Rasul, ayeuna wayahna. Fasda bima tu'mar. Apa yang diperintahkan oleh Allah, ayo dakwah secara terang-terang. Begitu ada perintah Pak, Rasul nggak pakai tansop, langsung hari tak kene dikumpulkan kabeh orang-orang Mekah di depan Ka'bah. Termasuk siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu mulai. Begitu kumpul semua, Nabi diri di atas batu, jadi agak tinggi sedikit. Kumpul orang Mekah semua, sudah kumpul, itulah pertama kali Nabi dakwah secara terang-terang di khalayak. Cek Nabi itu pertama teh kalau orang Mekah, ayyuhan nas, wahai manusia, wahai orang-orang Mekah, apakah kalian percaya kepada diriku? Ini yang pertama ditanya dan benar. Semua menjawab kompak, terpakai mikir heula. Percaya lo. Lalu cek Nabi itu, kunaon atuh? Aranjeun teu make percaya ka kaula cek Rasul. Jawab dengan kompak, enggak pakai mikir. Heula kata orang-orang kafir Mekah. Mereka kompak jawab, ya Muhammad, kami percaya kepada engkau karena engkau dileleti ke ayeuna campuran bohong. Campuran bohong. Jadi Rasul dari kecil yang dikenal di kota Mekah sampai beliau umur 43 tahun waktu itu belum pernah berbohong. Kalau kita wajib meyakini Rasul itu siddiq yang benar, mustahil bohong sampai yaumil. Kami percaya kepada engkau wahai Muhammad karena engkau dari kecil sampai akhirnya campur dengan bohong. Beda jauh jumlah. Beda jauh jumlah. Orang mah jigana. Anjing tidak itu kaya cat ayo bener nak. Masuk bohong kan? Wah, kurang ya. Jika kita ngawadu sampai tak sejalan, kamu ngawadu. Contoh kecil ya. Insya Allah sudah ngalamin. Bebaturan kurang lagi. Namun sebut gojek, tunggu kosong. Mana ayah itu teh? Tak mau ya merek teh. Mending kering bohong. Betul apa benar? Benar. Harus dihampura. Begitu mendengar, tetapi toyib Islam katanya. Baik, kalau begitu dengarkan kata Rasul. Ankiru anfusakum minan nar.
Wahai orang-orang Mekah khususnya umum kepada manusia, ankidu, jagalah, raksaklah, peliharalah, jauhkanlah anfusakum, diri aranjeun kabeh cek Nabi teh minan nar, daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan berhala, tinggalkan tapekong, jauhilah tak usah manat hubal, sembahlah Allah yang Maha Esa, yang lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jempring, terus dia jempring dulu. Bagus jempring Pak. Ayat no celetuk Pak. Saha tidak lain tidak bukan paman beliau seorang Abu Lahab. Abu Lahab tampil di depan orang, dia nanya, ya Muhammad, lebih kayak ini saya Pak. Abi kamu masuk. Alihana jama'atan. Muhammad, cek Abu Lahab. Cuma kudu ngadengekeun ocehan anjeun kes model kieu. Kami kabeh hadana dikumpul ke depan Ka'bah. Seenak-enaknya kau berikan, kau hinakan Tuhan-Tuhan kami. Kau kita jauhkan Lata, Uzza, Manat dan Hubal, dan kau perintahkan kami untuk menyembah kepada Tuhanmu. Di ujung kalimat Abu Lahab mengatakan, mengancam kepada pasukan Nabi, apa? Tabarlaka ya Muhammad, celaka kau Muhammad, sok tempok celaka aja. Iya Pak, lamun ngancam tetangga mah boleh-boleh saja. Kalau yang ngancam dengan mah boleh, mamangna sorangan lu ngancam. Apalah kayak Muhammad, celaka bakal kau Muhammad. Nabi terdiam. Siapa yang menjawab? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam untuk menyampaikan wahyu, mendatangi kepada Nabi, ya Rasul, salam Allah atas engkau, dan engkau bukan orang yang dicelakakan. Kau tidak akan celaka wahai Nabi, tapi Allah akan mencelakakan yang namanya Abu Lahab. Turun ayat tabat yada Abi Lahab. Bukan engkau Muhammad yang akan celaka, tapi Abu Lahab lah yang akan dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sana mulai Pak, menyebar agama Islam satu persatu sudah mulai. Sampai banyak orang-orang Mekah masuk memeluk agama Allah. Begitu sudah terlihat banyak, termasuk Sayyid Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala masuk dalam Islam. Sampai semua agama bisa masuk Islam. Abu Lahab sama Abu Jahal siun, takut. Kenapa? Ini bahaya dia kamu diantap ke rikim semodel kiri. Mungkin ujung-ujungnya orang Mekah kabeh iman ke Muhammad. Terus kudu kumaha tuh? Urang bikin peraturan ayeuna, peraturan Mekah. Apa? 4 perkara yang mutlak yang dilarang oleh penduduk Mekah terhadap Rasul dengan para sahabatnya. Apa yang pertama? Wa alla yukallimuhum wa alla yukhaliquhum wa alla yunafihuhum wa alla yubayyihum. 4 perkara yang mutlak dilarang peraturan negara Mekah kepada penduduk Mekah. Yang pertama, wa alla yukallimuhum, tidak boleh berkata tegur sapa kepada baginda Nabi dengan para sahabat-sahabatnya. Dan yang kedua, wa alla yukhaliquhum, tidak boleh bercampur gaul kita nganyung jeung baginda Nabi dengan para sahabat-sahabatnya. Yang ketiga, wa alla yunakihuhum, tidak boleh kepada orang-orang Mekah untuk menikahkan anak-anaknya kepada Nabi atau kepada pengikutnya. Dan yang terakhir, ini adalah salah satu yang paling luar biasa hadisnya. Apa? Wa alla yubayyihum, tidak boleh, dilarang keras bagi orang-orang Mekah untuk jual beli kepada baginda Nabi dengan para pengikutnya. Kalau ketahuan melanggar 4 hal ini, akan dikenakan sanksi yang paling berat dari kota Mekah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini berjalan beberapa bulan Pak di dalam sirah. Sampai diriwayatkan dalam sirah ini saking sudah tidak ada makanan Pak. Tidak ada gandum, tidak ada sama, tidak ada kebes, tidak ada roti. Kenapa? Dilarang keras jual beli kepada orang Islam waktu itu Pak. Diriwayatkan pasukan Nabi dan para sahabat ini kantos ngadaharan dedaunan kering. Kenapa? Karena lapar, tidak ada makanan yang bisa dimakan.
sadis orang Mekah. Di saat seperti itu siapa yang tampil? Tidak lain istri tercinta beliau, Sayyidatuna Siti Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Tampil istri beliau. Kenapa? Karena Siti Khadijah, kita sudah sama tahu, beliau sebelum ditikah oleh Nabi menjadi saudagar yang paling kaya atas warisan daripada suaminya yang bernama Abu Halalah. Kaya dua negara Mekah, negara Madinah. Sampai ulama meriwayatkan dalam mentafsirkan harta kekayaan Siti Khadijah itu, namun harta Siti Khadijah jadi asupun kagudang, sukun, pinuh kagudang, tutup eta pintu gembok pada kunci nah kunci gudang harta lagi. Kunci gudang harta Siti Khadijah moal kaangkut ku 20 onta. Kunci apa ya harta semua. Tampil Siti Khadijah, beliau tahu si A, si B, si C yang dulu pernah berjualan menjadi big boss daripada gandum, roti, korma. Tapi tetap ini orang-orang takut. Kenapa? Ada peraturan orang Mekah ngambil jalan tikus Siti Khadijah. Maksudnya apa? Nih contoh, Sprite kalau biasa harga 2.000. Nah, kalau ada embargo, ada peraturan dilarang jual beli Sprite, boleh beli Sprite tapi dengan harga berkali puluh lipat. Oh enggak? Dibeli sama Siti Khadijah, menguras daripada harta simpanan beliau tidak sedikit waktu itu. Tapi kalau untuk agama Allah, beliau terus sedekahkan dan infakkan. Masuklah gandum, masuklah kubas, masuklah sebagian dikit korma, sehingga Nabi dengan para sahabat bisa memakan makanan yang layak konsumsi. Sudah mulai agak sedikit normal ekonomi. Apa yang terjadi? Allah menetapkan yang lain. Apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat Azrail alaihi salatu wassalam untuk mencabut nyawa Sayyidatuna Siti Khadijah. Meninggal Pak Siti Khadijah. Satu pembelaan yang luar biasa terhadap Rasul dan agama Allah. Meninggal dunia. Nah sampai situ, hitungan beberapa bulan meninggal juga paman beliau yang sangat membela kepada Nabi, yaitu Sayyid Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Dan Abu Thalib pemimpin orang Mekah, pemuka orang Mekah, meninggal dunia juga. Jadi Sayyid Abu Thalib ini Pak, nama Sayyidina Ali itu ada 5 yang satu ibu satu bapak sama Sayyid Abdullah. Jadi Sayyid Abdul Muttalib ini kakeknya Nabi itu banyak menikah di sana sini. Terakhir itu menikah kepada satu wanita daripada Bani Khaz'an, yaitu di negeri Madinah. Bani Najjariyah yang bernama Fatimah binti Amar An-Najjariyah. Itu istri yang terakhir. Nah, dari sini punya anak 5. Pengais bungsu yang kita kenal itu termasuk salah satu Sayyidah. Terus pengais bungsu Sayyid Abu Thalib, yang paling bungsu Sayyid Abdullah Rahmat Bagindana. Makanya kalau di kitab politik itu dikatakan sifat Nabi itu yamutu abuhu wa ummuhu wa yaquluhu jadduhu thumma ammuhu syaqiqu Abu Thalib. Yang mana Nabi akhir zaman ini yamutu abuhu, abahnya meninggal, lahir dalam keadaan yatim, wa ummuhu, nanti umur khamsah sini 5 tahun akmal sempurna, meninggal juga ibunya, wa yaquluhu jadduhu, maka baginda Nabi ini diurus oleh kakek beliau. Summa ammuhu syaqiqu Abu Thalib. Diurus sampai umur 9 tahun, meninggal juga kakeknya. Summa ammuhu syaqiqu Abu Thalib. Lalu Nabi diurus oleh Abu Thalib yang mana syaqiq. Ammuhu syaqiq maksudnya paman dekat. Maksudnya satu ibu satu bapak sama Sayyid Abdullah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tatkala Sayyid Abu Thalib meninggal, tatkala Sayyidah Khadijah meninggal, Rasul mengatakan dalam hadis sedih. Kenapa? 2 pilar inilah yang sangat luar biasa menopang dan mendukung daripada dakwah Islam. Dari sana mulai Pak orang-orang kafir, bukan hanya hinaan, bukan hanya cemoohan, tapi dengan aksi. Apa? Nabi SAW kalau lewat dilempari kotoran onta. Nabi lagi sholat sunnah dipakai hari-hari onta. Pembina secara luar biasa. Sahabat-sahabat beliau disiksa dengan penyiksaan yang luar biasa.
Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat dan Maha tahu. Makanya di ujung daripada ayat yang merupakan daripada perjalanan Isra Nabi di surah Al-Isra ayat pertama atau ayat surah Bani Israel ayat pertama, dan itu dikatakan ayat terakhirnya innahu huwas samiul. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, Allah Maha mendengar tentang apa hinaan cemoohan terhadap kekasihnya, dan Allah Maha melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap Rasul dengan para sahabat-sahabatnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengatakan kepada malaikat Jibril alaihissalam, berkata Allah kepada malaikat Jibril, ya Jibril la tasbihi hadhihi lailah wa ya Azrail la taqbidil arwah hadhihi lailah. Tepat malam 27 Rajab Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, janganlah kau bertasbih dinawangi ayeuna. Wa ya Azrail, dan kau Azrail jangan mencabut nyawa dinapatin ayeuna. Berkata malaikat Jibril kepada Allah, aja'atil qiyamah ya Allah. Ya Allah, apakah akan dongkap pada kiamat? Kaulah kita eureun bertasbih, Azrail kita eureun nyabutan nyawa dinapatin ayeuna. Aja'atil qiyamah ya Allah, apakah akan datang pada kiamat? Galak la ya Jibril. Allah menjawab, bukan sanes gitu, bukan datang pada kiamat Allah, walakin idhab ila jannah wa khuzil wara wa dhabi ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi engkau Jibril saat aina oge pergi ke dalam surga kaulah, kau ambil salah satu hewan yang bernama buruk, aku khususkan ciptaan daripada hewan surga, bawa hewan tersebut jemput ke negeri Mekah, perintahkan kepada kekasih kaulah untuk diperjalankan perjalanan Isra dan Mi'raj. Jadi setelah tadi Maulid dulu, lahir Nabi, kedua yaitu pengutusan menjadi Nabi, yang kita bahas sedikit dari tentang dakwahnya Nabi. Setelah itu dengan keadaan yang sangat krusial waktu itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisra dan menurunkan Nabi, itu masuk dalam fase Isra wa Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj ini Pak, untuk ujuk-ujuk Allah tengah Isra Kanjeng Mi'raj, ini berkesinambungan Pak, riwayat Nabi. Wah ini kayak Nabi buka, nggak ada tahu ujung-ujungnya ya. Ini masih panjang riwayatnya Pak. Lalu didetailkan, wah mah cukup terus tahu kayak lagi di dia. Ini masih detik-detik. Dari sana, malaikat Jibril masuk ke dalam surga. Begitu masuk ke dalam surga, malaikat Jibril ini melihat arba'ina alfi burakan yatahuna fil jannah. Malaikat Jibril melihat 40.000 hewan burak yang sedang dianggur di taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang lagi lari-larian, ada yang sedang makan, ada yang sedang minum. Hewan burak itu ada yang sedang bercanda ria. Malaikat Jibril memilah dan memilih, ya mana ya, nu mana dia mana pantas dibawa ke kaulah untuk menjemput panggilan Nabi. Begitu ditempuh tinggal kalau afihim, maka malaikat Jibril melihat daripada salah satu kawanan hewan buruk, ayat hiji hewan buruk yang termilu jeung kawanan mojok di pojokan surga ini Allah. Disifatan di dalam kitab mungkisan bersahu, palanya menunduk, bukan awaknya tahu menunduk. Ya pergi menangis, jerit, watasi kebaina ini itu. Jom keluar, cai mata kepersihan. Dihampiri kumara Jibril lalu ditaruh malaikat Jibril. Malaikat Jibril buruk ayat naon anjing. Biar cenah kawanan anjing teh makan, minum, bercanda ria bunga, lihat eta surga itu oh. Segala nikmat dibere ku Allah ieu teh kunaon anjing make di dia tuh sorangan. Mari kurus kieu. Badan anjeun bari jeuri, eta surga, buruk surga. Kawan buruk begitu ditanya teh. Begitu kan dia nangis. Begitu anu naros kieu, ditinggal teh malaikat Jibril. Naros teh. Ngajawab kata hewan buruk. Ya Jibril, kaulah teh kieu teu tenggel jeung kawanan kaulah. Kaulah pekan, kaulah ceurik tidak cuma gara-gara satu faktor lain itu. Apa tersebut kata malaikat Jibril? Ini sami'tu min al-'alamin al-lisan ismi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
فوقع بقلب محبة شديدة ومعنى ذلك لم أحتاج إلى طعام ولا شراب. Jibril, kaulah ini tidak ikut dengan kawanan kaulah cuma gara-gara satu faktor. Ini sami'tu mundu arba'ina alfi sanatin ismu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Senyak-nyakna Jibril 40.000 tahun nu kapengker kaulah nguping ngadenge aya ngaran kekasih Allah yang bernama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kaulah ngadenge asma tersebut fawaga'a fi qalbi mahabbatan syadidah. Kaulah ngadenge aran tersebut, kaulah dibere ku Allah, dipasang ku Allah rasa cinta anu sangat, anu banget hayang papanggih jangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaulah rindu Jibril, kaulah teh jeurik mikiran iraha, kaulah teh hayang papanggih jeung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu kaulah cinta ka Rasul, wa ba'da dzalik bukan saya tidak ikut bercendaria, bukan saya tidak mau ikut dengan kawanan saya. Lam ahtaju ila ta'amin wala syarabin. Begitu saja itu terhadap Rasul, kaulah sudah tidak lagi Jibril membutuhkan makan dan minum gitu. Mata kurus awak. Kabayang banyak hewan cinta ka Rasul sanggup tadahar puluhan ribu tahun. Cinta orang dia cinta ka Rasul. Cinta tak? Yang nggak usah dilarang setahun, suka modal ya. Kamari tanggal hijrah aja, ya disunahkan puasa. Ini mah puasa, saya dilarang dahar itu, parwasa tuh. Hah? Parwasa kan? Entah. Satu satu aja aing ngomong. Bukan berarti sama di sini ya, jangan malu-malu. Setelah mendengar jawaban tersebut, kata malaikat Jibril, ya Burak, karena usulullah dimasyur wahai Burak, seenggak-enggaknya kaulah diperintahkan oleh Allah untuk mengambil salah satu hewan Burak untuk turun ke alam dunia, yaitu ke negeri Mekah, untuk memerintahkan kepada kekasih Allah untuk diperjalankan perjalanan Isra dan Mi'raj. Dia si hewan Burak, nu tadi nabekan kakak ngadenge hayang dipanggilkan ku Nabi langsung ngomong. Lu tadi sedih langsung bunga. Ayo Jibril, ayo kurang turun ke alam dunia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam kitab Ushul Ma'arij dari karangan Syekh Ahmad Al-Budi Al-Ghaiti rahimahullahu taala anu disarahkan daripada Syekh Ahmad Al-Dabir rahimahullahu taala mengatakan kalau santri ngaji kitab disebut kitab Bayyinah, Nabi meriwayatkan kaulah kira-kira lepas isya, kaulah ia didatangi oleh sahabat kaulah yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu kesorangan cek membawa, yaitu pertama dengan malaikat Mikail, membawa malaikat akhir dengan satu malaikat anu disebutkan namanya eta saha nami malaikatna, dengan membawa kendaraan hewan buah. Menghampiri aku di negeri Mekah, kata Nabi. Sebagai ulama menyebutkan Rasulullah kalau hari itu sedang berada di rumahnya Ummu Hani. Gitu. Di sana banyak lagi peristiwanya Pak, dimulai kalau terus saja bina itu nanti tugas salah satu dia yang menyampaikannya ya. Ini kita singkatnya aja. Jadi peristiwa Isra ini 5 makhluk. Peristiwa Isra ini perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, itu Isra nih namanya. Kalau Mi'raj perjalanan dari Masjidil Aqsa langit pertama 7 Sidratul Muntaha sampai bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang Isra 5 siapa? Baginda Nabi, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malakul akhir, hewan burak. Nabi numpak hewan burak. Malaikat Jibril sebelah kanan Nabi, sebelah kiri malaikat Mikail, di belakang satu malaikat kalau disebut karena Aminah atau sahabat Aminah Rasul. Tapi Rasul diapit dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ayat yang menerangkan perjalanan tersebut, subhanallazi asra, maha suci Allah daripada Allah memautorkan kepada Nabi. Jadi lamun cek urang apa? Lamun urang loba kasusah, urang loba kabingung, urang terhesek, urang tersedih, lalu kesunatan dan berangkat ya.
bahasa nama healing. Nah, kalau kita lagi banyak masalah, diputuskan KWW misalkan, berarti kapujang misalkan, ini iskeun lah. Akhirnya karena ini saya ingin Nabi wal mursalin, bukan jalan-jalan, bukan hanya antar negara saja, tapi ke Allah diperjalankan perjalanan Isra dan maka sepakat para ulama mengatakan Isra wal Mi'raj ini disebut Amul Hazan, yaitu tahun kesedihan. Hadirin kaum muslimin, dari Masjidil Haram, minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Kenapa kok terbalik nih? Maksudnya apa terbalik? Jadi perjalanan Isra ini Nabi orang bukan mencari pahala, bukan mencari martabat kepahalaan atau ganjaran dari Allah, bukan. Nabi yang mengatakan saha jalma yang sholat sarakaat di Masjidil Haram eta sarua langkung mulia tinimbang sholat 100.000 rakaat di luar Masjidil Haram. Sedangkan di Masjidil Aqsa, Nabi juga yang mengatakan siapa orang sholat 1 rakaat di Masjidil Aqsa itu lebih mulia daripada orang yang menjalankan sama kali mengatakan 10.000, sekali mengatakan ulama 1.000 rakaat di luar Masjidil Aqsa. Kenapa kok dari 100.000 Masjidil Haram kenapa harus lebih rendah? 10.000 atau 1.000? Iya namun neangan pahala. Bukan. Kalau neangan pahala keutamaan ganjaran harusnya dari Masjidil Aqsa, minal Masjidil Aqsa ila Masjidil Haram, dari 1.000 ke 100.000, benar ya konstelasinya. Ya lain, tidak 100.000 ke 1.000, kan jatuh. Ya. Oh, ada rahasia dan hikmah yang luar biasa. Kenapa? Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haula. Yang mana Nabi SAW diperjalankan oleh Allah di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ternyata ada rahasia. Kenapa rahasianya di Masjidil Aqsa? Alladzi barakna haula, kata Allah. Yang mana Masjidil Aqsa ini telah kami berkahi adatnya. Kenapa berkah Masjidil Aqsa? Karena hampir semua para nabi, semua para mursalin berkaitan dengan Masjidil Aqsa. Jadi semua ulama harus mengatakan apa yang diletasi oleh Nabi, apa yang dilalui oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi tentang peristiwa Isra dan Mi'raj itu semua sudah diberkahkan oleh Allah. Tapi khusus Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi dan sekelilingnya, kata Allah. Kenapa? Kelahiran Nabi Isa di Baitul Lahmi itu adanya di Masjidil Aqsa. Kalau orang-orang Israel ngomong Bethlehem, kalau kita mengatakan Baitul Lahmi. Nah, orang Israel benar-benar, wah itu sebab ngomong kan. Benar-benar mereka melayani negara Palestina. Mudah-mudahan sih malah lonak kami amin. Kita mudah-mudahan Allah mengangkat para mujahidin di Palestina, amin. Dan juga Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, makbarah beliau pun Nabi Musa di salah satu dekat sekitaran Masjidil Aqsa. Maksudnya apa, Pak? Allah secara tidak langsung untuk mengajarkan kepada Nabi untuk bertabaruk, untuk ngalap berkah. Kalau pahala kebalik ya, lain pahala di rumah, tapi ngalap berkah. Kenapa berkah? Para nabi, para mursal sebelum anjir wahai Nabi berkenaan dengan Masjidil Aqsa. Tabaruk, Pak, namanya. Tabaruk itu boleh kepada siapapun, bagaimanapun boleh. Ya, seperti dulu diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari, eta baginda Nabi lamun menuju wudu, Nabi lamun ke wudu, eta sahabatnya paciweuh ka jelema rek perang. Kunaon make paciweuh eta sahabat? Jadi lamun Nabi wudu tuh paciweuh eta sahabatnya naon? Ngadaguan parabut karena tiras cai wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muncul, wah parabut sahabat berpeper. Kenapa? Bertabaruk ngalap barokah. Jadi kalau urusan sama Nabi nggak ada musyrik, Pak.
Nggak ada musyrik sama Nabi SAW. Kada ya, kudu bisa ngabedakan musyrik jeung ngalap barokah. Ya. Kada iya beda tipis dia pengertian ada. Gitu. Dan diriwayatkan juga oleh Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, jenderal perang Islam waktu itu, dia mengatakan itu Nabi kalau mencukur rambut beliau, itu sahabat udah siap-siap tuh keliling Nabi. Yang pertama dari sini, itu kata Sayyidina Khalid bin Walid, nggak ada satu helai pun rambut Nabi yang bisa sampai ke tanah. Kenapa? Direbut sama sahabat. Rebut, saudara, hayang rambut Nabi. Terus kata Sayyidina Khalid bin Walid, begitu kata cukuran sampai atas ubun-ubun Nabi, kata Sayyidina Khalid bin Walid, aku syahra nasiyati. Nah, kalau sudah sampai ubun-ubun, kau ambil rambut ubun-ubunnya Nabi. Waktu itu fi hadir kalan suah, lalu saya menaruh rambut ubun-ubun Nabi ini di kolam suah, di peci lah kamu cukuran, dijahit sama Sayyidina Khalid bin Walid. Apa yang beliau katakan? Fama hadartu ma'rakatan wa hiya ma'i illa ruziktu an-nasra. Selama kopiah tersebut saya pakai melawan orang kafir, tidak pernah kalah saya, selalu diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berkah rambut Nabi yang ada di kolam suah tersebut. Padahal kolam suah menjadi heboh apa? Kata teh kantor segi sakit perang ke orang kafir, ari si peci nanti dengin. Lupa leuleuh kata Sayyidina Khalid teh. Wiwo kata Sayyidina Khalid, "Aman Khalid itu ka ieu Allah." Ngomong panggil anak prajurit teh kadieu aya naon tuan jenderal. Ningali kopiah kaula tuh. Kopiah. Aya kopiah kaula. Coba tema gitu ya aman kok. Kopiah. Aya nama lagi kan. Disebut di dalam kitab Qalan Suah Hayatah. Jadi kopiah membutut. Kata anak buah nanti, ya percaya nggak percaya. Ya Tuan Jenderal, apa? Iya, eta betul eta. Kopiah iya. Bukan masalah bentuknya, tapi ada rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya masalah. Oke lah, itu masalah Nabi. Kita yang kemarin sedikit aja. Zaman guru daripada Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu yang bernama Imam Malik bin Anas. Jadi gurunya Imam Syafi'i, imam kita mazhab kita ini Imam Malik bin Anas. Jangan dibalik, kalau sahabat Anas bin Malik ada tak? Eta kan ngabalik kana hukul. Satu saat Imam Malik radhiyallahu taala anhu bermimpi bertemu baginda Nabi. Cek baginda Nabi teh ka Imam Malik teh, ya Malik balik salami ila Muhammad bin Idris. Cek Rasul teh Malik sampaikan salam kaula ka Muhammad bin Idris, yaitu Imam Syafi'i. Bangun Imam Malik teh emut, kalau teh paling tadi tinggi penjeng Rasul teh suruh menyampaikan salamnya kepada murid kaula nyata Imam Syafi'i. Dipanggil santrinya ke dia, kalau cerita ke dia aja. Imam Malik, ayo naon, ayo aja ke rumah Imam Syafi'i, ke Syafi'i. Maksudnya pada naon, sampai ke anjeunna, kaulah penting tadi ngimpen berjumpa Rasul. Terus cek Rasul teh titip salam ke Imam Syafi'i, ke Syafi'i itu sampai ke tawe. Oh nyaman enggak? Berangkat di santri. Ke rumah Imam Syafi'i. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita wakada ada baginda. Setelah itu dikasih tahu ada apa? Ada Imam Syafi'i yang begini, saya disuruh Imam Malik. Sesungguhnya Imam Malik tadi malam itu bermimpi bertemu Rasulullah. Lalu Rasul menyampaikan untuk titip salam atas engkau, wahai Syafi'i. Menitip salam ke kau lah. Eta bunga luar biasa. Bunga luar biasa Imam Syafi'i. Sahabat bunga titip salam ke Rasulnya. Kalau nggak santri mah anak titip salam ke si ini masih bukan. Rasul kata saking bunga apa? Imam Syafi'i boga jubah hiji-hijina. Jubah hiji-hijina tapi saking ku bunga. Kata dibikin santri tersebut. Lalu menyampaikan, Imam Malik menyampaikan salam di baginda Nabi.
Jika mau aja, lu jadi takut. Ya, bunga, emang santri boleh jubah. Lumayan ya, cenah. Balik. Tadi mama tanya, sudah disampaikan, sudah. Itu jubah siapa? Ini jubah Imam Syafi'i, saya dikasih, saya nggak minta. Ini jubah Muhammad bin Idris, jubah Syafi'i, iya, coba kalian. Tolong nggak membaca, kalian berat. Kesyur baru direbut. Masih kan? Santri kan? Nah, ada terjadi Pak. Di dalam riwayat dikatakan, kata ujung jubah Imam Syafi'i atau di mana ada santri dicelupkan karena cair di perut, mengalir diminum. Kaget santri nak, ya Imam, ini Syafi'i murid engkau. Syafi'i ini murid engkau, kenapa kau jubahnya kau minum? Apa kata Imam Malik? Ya, Syafi'i memang murid tuh. Tapi percayalah, Syafi'i inilah yang telah satu manusia yang diberikan salam oleh panutan Nabi SAW. Maka segala apapun yang dipakai itu bakal barokah. Dan saya ngalap barokah sama dengan santri kau. Luar biasa. Itu namanya ngalap barokah. Oh, Imam Syafi'i pun pernah ngajar Pak di Masjid Nabawi waktu itu. Ngajar Imam Malik, gurunya tahu nih. Dan mau tawadhu, warah, seorang imam, mujtahid mutlak gitu, mujtahid mazhab. Imam Malik teh gini-gini, ayo ngadengin kan dia, mau ya, kami cukup ramai mingguanan gitu. Iya, belakang hormat. Imam Syafi'i apa ya? Wah, ayo Imam Malik yang guru orang ya, cicing karena sifat akhlak, cicing. Tuh, tengajar ke Kanada. Imam Malik apa? Baru air kawan ini. Buru lompat. Udah terenakan ngomongnya. Buru-buru dikejar Imam Syafi'i teh. Dah hayang terang malah guru kaula teh gitu. Hayang manggihan silaturahmi. Begitu tinggal saya terus kabur Imam Malik. Begitu rek masuk ke Masjid Nabawi, aya tulisan di tembok Masjid Nabawi. Dan Imam Syafi'i apa ini tulisan gurunya, tulisan Imam Malik. Apa? Tulisan di situ berkata, dikatakan oleh Imam Malik, man arada ilmu nafis fa'alaihi bi Muhammad bin Idris. Siapa orang, cek Imam Malik, yang mau punya ilmu yang seluas lautan, fa'alaihi bi Muhammad bin Idris. Maka wayahna kudu eta jelema kudu ngaji Pak ka Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i tak ada hal yang paling gitu tuh. Dibalas deh ku anjeunna teh ditulis di hadapan pakai pada kudu balik wa ada ilmu balik. Siapa orang kata Imam Malik yang mau punya ilmu seluas lautan segala lautan, maka wayahna belajar kepada Imam Muhammad bin Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan lagi, fa kaifa takunu dzalik? Kenapa saya bisa mendapatkan ilmu ibarat luas lautan segala lautan? Buat anda ilmu Malik karena saya belajar kepada Imam Malik. Jadi nggak pernah sombong Pak untuk ulama, kamu dikit tukang guru teh. Wah, belum hari terus ngomong gitu sih. Dia nggak pernah laku. Betul soal Imam Syafi'i. Hadir kaum muslimin rahimahumullah setelah 12 lewat. Aduh, ini offset ya. Kita sehari-hari ya. Sampai ke Masjid Al-Aqsa, 2 naik, 3 nunggu. Jadi yang naik cuma malaikat Jibril dengan para nabi yang Mi'raj. Yang 3 nunggu nih di pekarangan Masjid Al-Aqsa. Malaikat Mikail, malaikat Kahot dengan hewan Allah. Maka ada namun ngariwayat tentang jadi Isra jeung Mi'raj Nabi itu Isra Mi'raj Nabi mengadakan hewan buruk. Dan itu Pak, kalau riwayat nama Isra hungkul, Ali Mi'raj cuma tempatnya hewan buruk. Itu sudah Allah ciptakan itu satu tangga untuk naik dari 1 sampai ke 7 sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Intinya dari hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj ini, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan segala yang dilakukan Nabi, yang dialami oleh Nabi, yang dialami oleh Nabi itu hanya sebagai kecil daripada kebesaran kami kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di sanalah terjadinya satu kewajiban atas kami dalam umatnya untuk menjalankan sholat lima waktu. Jadi intinya bila Isra Mi'raj ini adalah sholat lima waktu. Masuk sholat.
Bisa kalau pandangan di luar kosong sholat, kosong sholat, maksiat, sholat kosong maksiat, kosong dari mana? Kosong dari maksiat, siap? Bisa wah, ini habis. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah manusia daripada perbuatan keji yang mungkar. Keji masih berdoa, mungkar masih berdoa. Hari orang masih balik sholat masih beli kosong. Kita ya naon. Inti daripada dasarnya loba anu beres dengan sholat kurang. Sholatnya bisalah itu bersusah. Sholatnya ada syarat-syarat yang khusus. Ya. Raksa daripada surutus sholahnya, jalankan arkanus sholahnya, jalankan apa raksa daripada rukun-rukun sholahnya. Ada rukun kauli, kalbi, fa'li yang sajabina, ada sanad hayat, sanad apa yang sajabina, raksa. Ya, bayahna berarti ayeuna kurang punya raksa. Kenapa? Karena kurang loba maksiat, berarti tercapai jeung eta salat. Gitu. Dia pembatalan sholat, tetap itu kan hati-hati pasti. Gitu. Karena sholat ini nggak main-main, penerimaan wahyunya aja nggak cukup malaikat Jibril, tapi Rasulullah langsung diundang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, ada pembahasan dari para sholat ta'lil, yaitu salah satu pembatalan sholat yaitu apa berkata-kata dua huruf atau satu huruf yang mengandung makna atau tidak daripada dua sholat seperti dua daripada Quran atau bacaan sholat. Kadek Pak raksanya. Kapungkur ada cerita, lain riwayat cerita, yang ada riwayat tapi tidak cerita, ada cerita mah ngarang-ngarang aja. Ya, dulu ada cerita, ada 3 orang. Saya Pak sholatnya berjamaah, berjamaah ngan, iya sholat di luar teh bodoh, dina sholat. Ya, 1 jadi imam, 2 jadi makmum. Imam goblok, makmum bego. Sholat itu mah saya berjamaah. Wow, pas ya awak sholat itu atau berit murah di parah. Wah, luas burit. Batal tuh. Batal ke sholatnya. Batal. Kudu napan makmum teh, orang bego deh si makmum teh. Kudu nepan salamat kita 2. Henteu nu belakangna teh nyolek kasih imam. Ya, salat teh mana ngomong. Batal teh. Salat nu batal. Pan kudu teh hiji teh salamat teh dasar bego deui. Ngomong hadeuna aing mah cicing wae cenah. Batal dulu. Nah, urang ngangkeun ka Allah Pak. Syukur kalau orang terutama di sholat. Syukur kalau orang tidak butuh. Nah, maka dari itu obatin kalau orang kurang enak dengan apa? Sholat mesti rajin sama dosa teh menggoda atau syariahan. Mudah-mudahan Pak dina nalika urang menggoda atau syariahan dina nalika lalawora aya anu beres da wudu nah anu beres da salatna insyaallah ulah bakal dihapurakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Da ulama mau masing-masing iya, tapi lamun dibarengan ku tolak ilmu masih maghfirah Allah. Maksudnya apa? Dina nalika urang gawe kana pamaksaan langsung tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Habib percaya di malam minggunya mingguan nya. Alhamdulillah sok segar hadir. Alhamdulillah. Habib di hadis mah di majelis habib Selasa wengi Rebo pada maghrib serta acan tanggal sonte Rabu Rata Sela terus diteruskan dengan kajian kitab hadis untuk kajian fikih kitab Safinatul Hajat di Habib mah malam Rebo. Ya alhamdulillah di Habib pun sanes kanggo kamu seorang Habib banyak. Upami di Habib malam Rebo eta mingguan ngakring ayat limaan manu hadir. Habib inilah insyaallah sama. Mudah-mudahan melalui bagaimana ada tadi malas-malasan talak ilmu sini ditularkan ke Allah. Ngaji talak ilmu harus biasa terus talak ilmu bukan sing hasil ilmu anu manfaat. Amin. Mudah-mudahan saya dibawah kapan ada salat. Sarana sini hampuran dosa Allah.
Allah. Amin. Bertani sing barokah tanina. Amin. Usaha sing barokah usahana. Amin. Penamang sing angel-angelan. Amin. Juga galuhan sametan sing engal-engal kabayar. Amin. Jodoh sing jodoh. Amin. Urang dijemput malaikat Azrail urang sing aya dina mahfuz malaikat. Amin. Amin. Hasanah. Amin. benar. Subhanahu wa ta'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. وشكر مناكي كتاب الله وقال هذا فأستغفر الله العظيم لي ولكم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.